Shalom. Haleluya, kita sudah sampai di bulan Juli. Artinya 2022 sudah kita lewati setengahnya. Bayangin ya, cepet ya. Kayaknya baru kemarin tahun baru ya. Sekarang kita sudah di pertengahan tahun, sudah setengah tahun kita lewati. Dan hari ini masuk ke dalam tema yang baru. Tema bulan ini adalah bergerak maju, ya. Dan minggu ini saya mau membahas tentang pergilah. Saya yakin kalau saya bicara pergilah lalu berhenti, tidak meneruskan pembicaraan, pasti ruangan ini akan kosong. Karena berarti sama Pak Pendeta disuruh pergi gitu ya. Pergilah, apa sih maksudnya pergilah? Bulan ini kita akan mengupas dari Matius 28, bisa ditampilkan ayat yang ke-19 dan 20. Matius 28 ayat 19 dan 20 ini bicara tentang biasa dikenal dengan amanat agung, ya. Perintah Tuhan Yesus kepada murid-murid atau lebih tepat rasul-rasul yang pada waktu itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita akan baca Matius 28 ayat 19 dan 20. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Jadi dua ayat ini yang akan kita bahas panjang lebar dalam satu bulan ke depan. Dan hari ini kita belajar satu kata yang paling depan, yaitu karena itu pergilah. Ya, sederhana, pergilah gitu doang. Tetapi sebelum saya masuk kepada pergilah, saya mau sedikit mundur, karena ini sebetulnya sebuah kesimpulan. Karena di depan dikatakan karena itu, nah berarti kan ada kesimpulan ya. Cerita dulu panjang lebar, setelah itu kesimpulannya apa? Karena itu pergilah, gitu ya. Begini kesimpulannya pergilah. Jadi pergilah adalah sebuah kesimpulan dari apa yang sudah terjadi di ayat sebelumnya. Mari kita baca di ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi ini alasan. Ini kenapa kok Tuhan menyuruh murid-muridnya, dan kemudian itu pun berlanjut kepada kita untuk pergi. Karena Tuhan sudah mendapatkan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini kadang-kadang ditanya, loh berarti kan Yesus itu bukan Allah. Karena apa? Karena dikatakan baru di sini Tuhan berkata, aku sudah mendapatkan kuasa di surga dan di bumi. Berarti sebelumnya udah atau belum? Belum ya? Ya toh? Telah itu berarti kan sudah. Berarti kan sebelum itu kan ya belum, ya toh? Misalnya saya bilang kepada Pak Budi, yuk tak traktir soto karena aku telah gajian. Berarti kemarin belum. Ya kan? Kemarin belum gajian dan belum ada niat traktir soto, gitu kan? Tapi kalau saya bilang, oh hari ini aku telah, berarti kemarin enggak, gitu ya. Itulah mengapa ada yang berkata, oh Tuhan Yesus berarti sebelumnya bukan Allah. Karena sebelumnya Tuhan tidak punya kuasa atas surga dan atas bumi. Nah, karena itu kita mau belajar dari mana sih Tuhan Yesus dapat kuasa. Nah, ini masalahnya, ya toh? Berarti kan ada yang memberikan, ya toh? Karena dikatakan telah diberikan.
berarti ada yang memberikan nih. Dan yang memberikan pasti lebih besar. Ya dong. Ya toh? Saya telah diberi kuasa oleh rakyat Indonesia untuk menjadi presiden misalnya. Berarti kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Itulah mengapa sistem negara kita disebut demokrasi, karena kekuasaan di atas tangan rakyat, gitu ya. Yang paling tinggi rakyat. Nah, karena itu kita mau tahu nih, siapa yang memberikan kuasa di surga dan di bumi. Dan saya yakin kalau kita tahu, kita akan menyembah ini personal, ya. Ngapain nyembah Tuhan Yesus yang diberi kuasa? Ya lebih baik yang memberi kuasa dong, lebih mantap. Karena itu kita coba lihat Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 11. Lama enggak pakai Alkitab ya. Biasa Alkitab ya. Tulisannya cilik-cilik ya. Matanya sudah kabur banyak ya. Filipi 2 ayat 6 sampai 11 nanti ya. Kita coba baca ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kira-kira yang kita bicarakan ini siapa sih? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang adalah Allah telah mengosongkan dirinya dan menjadi manusia, bahkan serupa dengan hamba. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi di dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang ada di langit. Ingat, kita pernah bicara langit ya. Kalau masih ingat dulu doa 10 hari ya. Langit itu surga. Betul ya? Dalam bahasa Yunani dan bahasa Ibrani tidak ditulis surga itu apa, enggak ada. Surga itu bahasa Sanskerta ya, Svarga. Tapi aslinya langit, gitu. Jadi segala yang di langit dan yang di bumi bertekuk lutut. Berarti Yesus punya kuasa. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, dari sini kita belajar. Coba mundur ayat 9. Ayat 9 berkata apa? Dia sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya. Siapa yang mengaruniakan berarti? Allah Bapa ya. Ya. Jadi Yesus Kristus diberi kuasa yang tadi kita belajar di Matius 28. Yang memberi kuasa siapa? Allah Bapa. Ya. Jadi Allah Bapa yang memberi Yesus Kristus kuasa supaya segala yang di langit dan yang di bumi bertekuk lutut. Pertanyaannya, Allah ada di langit atau di bumi? Ada di mana-mana Pak Pendeta. Bagus ya. Berarti kira-kira Allah juga bertekuk lutut enggak? Itu kan pertanyaannya. Ya kan? Allah kan ada di surga nih. Katakanlah Allah di surga. Tadi dikatakan segala yang ada di surga dan ada di bumi bertekuk lutut. Pertanyaannya, berarti Allah Bapa bertekuk lutut enggak di hadapan Tuhan Yesus? Kalau kita mikirnya begini, ruwet. Karena itu konsep kekristenan, anak dan Bapa adalah satu. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Allah itu
Ya Yesus itu sendiri. Karena Yesus adalah perkataan, firman daripada Allah Bapa. Ya, makanya kalau kita melihat cerita ini, kita tahu bahwa segala yang di langit bertekuk lutut tidak termasuk Allah Bapa. Tidak loh ya. Kenapa? Ya karena Allah Bapa adalah Yesus itu sendiri. Segala yang di bumi bertekuk lutut. Artinya Yesus Kristus diberi kuasa oleh Allah Bapa. Lah kuasa untuk apa? Ya, kuasa untuk apa? Kalau dikatakan bahwa kuasanya Tuhan Yesus itu tak terbatas, nah itu Allah Bapa. Allah dari awal sampai akhir, dari Alfa sampai Omega, dia punya kuasa yang tak terbatas. Cuman kuasa apa sih yang diberikan kepada Tuhan Yesus sehingga seluruh langit dan seluruh bumi bertekuk lutut karena nama Yesus. Nama Yesus itu jangan diartikan namanya ya, secara letterlek nama, bukan ya, bukan terus ketika Anda bawa kertas ditulisi Yesus, wah ini berkuasa loh, enggak ya, bukan. Tapi nama bicara pribadi, ya toh? Makanya biasanya dia bilang, mau ditaruh di mana nama saya? Nama baik saya sudah rusak. Oh, nama kok bisa rusak itu? Nama itu kan Sentot, Bambang, Tarno, itu nama, itu masuk namanya rusak kan nggak mungkin itu. Tapi nama bicara pribadi. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, aku telah diberikan kuasa sehingga seluruh surga dan bumi bertekuk lutut. Pertanyaannya, kuasa untuk apa? Coba kita lihat di dalam Roma 10 ayat 9 sampai dengan 15. Roma 9 ayat 10 Roma 10 ayat 9, betul ya. Ini kuasa yang diberikan Allah Bapa kepada Yesus Kristus, dan hanya Yesus Kristus. Ya, hanya Yesus Kristus. Yaitu apa? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kuasanya itu kuasa untuk menyelamatkan. Itulah mengapa Yesus dikasih titel Tuhan. Tuhan itu Tuan. Tuhan itu artinya majikan. Tuhan itu artinya bos. Anda bertekuk lutut di hadapan bos harus, ya. Bos menyuruhmu ke kanan, engkau harus ke kanan. Bos menyuruhmu ke kiri, engkau harus ke kiri. Betul ya? Seperti seorang panglima ya, ketika Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya menyembuhkan hambanya yang sakit, dia bilang, jangan, saya ini juga militer, saya punya anak buah. Kalau saya berkata anak buah saya pergi ke sana, dia akan pergi ke sana. Ya, kalau saya bilang anak buah saya pergi ke sini, dia akan pergi ke sini. Pasti Tuhan Yesus lebih dari saya. Ucapkan satu patah kata, maka hambaku pasti sembuh. Betul ya? Ya. Kenapa? Ketika Yesus berkata, anak buahnya yang kerja. Betul ya? Ya kan? Itu bentuk iman daripada perwira Romawi. Itulah mengapa Yesus berkata, iman yang seperti ini tidak pernah kujumpai di antara orang Israel. Iman yang menunjukkan Yesus adalah majikan, adalah bos, adalah panglima, adalah raja. Itu kuasa yang diberikan Allah kepada Tuhan Yesus. Sehingga apa? Kita lanjutkan ya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Saya post sampai di sini ya. Jadi intinya yang diberikan Allah kepada Yesus Kristus adalah kuasa untuk menyelamatkan.
spesifik khas untuk Yesus. Maaf, Anda percaya kepada Allah Bapa, tapi Anda tidak percaya kepada Yesus Kristus, engkau tidak akan selamat. Itu ya. Berteriak-teriak bahwa Allah itu besar, teriak-teriak bahwa Anda membela Allah, tapi Anda tidak percaya Yesus. Tuhan bilang apa? Kalau engkau percaya kepada anak, engkau akan percaya kepada Bapa. Ya. Kalau engkau menolak anak, maka engkau juga menolak Bapa. Gak bisa Anda berkata, oh saya hanya percaya sama Allah Bapa saja. Nah, kuasa untuk menyelamatkan itu diberikan hanya kepada Yesus. Kenapa sih kok hanya kepada Yesus? Karena Roma 5 ayat 19. Kita buka mundur sedikit, Roma 5 ayat 19. Inilah mengapa, sebenarnya ini Roma 5 dari ayat 12, Anda bisa baca, tapi kesimpulannya di 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Siapa ini yang disinggung? Adam. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Amin. Banyak orang berkata bahwa Allah tidak adil. Kenapa Adam yang berdosa kita ikut-ikutan berdosa, gitu ya? Kan yang berdosa Adam. Kenapa kok aduh yang baru lahir pun dulu ya maksudnya. Aduh yang baru lahir dikatakan tetap berdosa. Bayi yang baru lahir, Feli yang masih kecil, belum bisa bohong, ya toh, belum bisa nyontek, ya. Siapa di sini yang bisa nyontek? Semua bisa ya. Ya, yang bisa bohong, weh, semua pinter. Feli belum bisa bohong, belum bisa nyontek. Dari kacamata Tuhan berdosa, berdosa. Nggak adil dong. Ya, Adam yang berdosa, kita ikutan diseret-seret. Ini bentuk keadilan Tuhan. Satu orang berdosa, semua berdosa. Tapi satu orang taat, semua orang diselamatkan. Ya, kadang-kadang kita kalau dapat jeleknya ngomongnya nggak adil, ya kan? Kalau dapat jeleknya nggak adil, ya. Ya gimana? Iuran RW, iuran RT, wah gini aja Pak. Kalau semua dipukul rata itu nggak adil, nggak adil. Ya yang rumahnya gedong, iuran RT-nya lebih banyak. Yang naiknya sepeda motor, ya iurannya sedikit. Yang nganggur, nggak punya pekerjaan, ya nggak usah iuran. Itu namanya adil Pak RT. Ayo wes, setuju Pak RT ini. Pas pembagian BLT, itu pas pembagian BLT, bento ceritone, ya kan? Ya kan? Ya, kenapa? Ya karena kita kalau dapat enaknya pasti bilangnya oh adil, gitu. Tapi kalau pas dapat nggak enaknya, nggak adil. Makanya ada yang bilang wah dosa waris itu nggak masuk akal. Ya, Tuhan kan pernah bilang aku menghukum kesalahan bapa kepada keturunan yang ketiga sampai keempat. Kelihatannya nggak adil ya. Pak Marno yang berbuat salah, Alfian dihukum, Klarin dihukum, Pak Mano yang berbuat salah. Kita protes, wah nggak adil, Tuhan nggak adil, nggak fair. Lupa bahwa Daud pernah berkata, anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta. Jadi kalau Pak Marno berbuat benar, Alfian akan diberkati, Klarin akan diberkati. Adil? Adil kok berita, adil ya. Kalau pas enaknya adil, pas dosa nggak adil, gitu kan? Ya nggak bisa. Firman Tuhan ya dan amin. Tuhan itu adil, mau bener mau salah, salah yo salah, bener yo bener. Berkat turun ke anak cucu, jangan salah. Kutuk pun turun ke anak cucu.
Karena itu satu orang bersalah, satu orang tidak taat, semua kena kutuk. Tetapi satu orang taat, semua orang diselamatkan. Jadi ini kenapa Tuhan Yesus diberikan kuasa, karena dia taat dan melalui dia sajalah orang diselamatkan. Anda percaya Roh Kudus, Anda percaya Allah Bapa, itu baik. Bahkan Yakobus bilang, kalau engkau percaya bahwa Allah itu satu, itu baik. Tapi setan juga tahu ya. Itu gak menyelamatkan. Setan juga tahu Tuhan itu satu, Allah itu satu. Itu gak menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita adalah Yesus Kristus, karena dia diberikan kuasa dan karena dia sudah taat sampai mati. Ya, dan ketaatan itu melahirkan kuasa. Maka dari itu, kalau kita lanjut tadi, Roma 10 ayat yang ke-11. Tadi udah 11 ya? Ya, 12. Ini baru bicara tentang pergilah yang kedua. Alasannya sudah kita jelaskan. Alasannya karena Yesus adalah satu-satunya pribadi yang diberikan kuasa oleh Allah untuk menyelamatkan. Itu alasannya. Problemnya, berita ini perlu disampaikan. Coba kita buka di talian ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, ingat, nama di atas segala nama, nama Tuhan akan diselamatkan. Kalau engkau percaya kepada Yesus Kristus, engkau diselamatkan. Pertanyaannya ini, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kabar baik dalam bahasa Arab itu bisyarah. Bisyarah. Dalam bahasa Inggris good spell. Dan karena good spell ini muncul gospel. Bahasa Yunaninya untuk kabar baik adalah evangelion. Jadi evangelis. Ya. Ada pendeta, oh bukan, saya evangelis. Waduh, ya. Yang gak ngerti apaan gitu ya. Evangelis itu penginjil gitu. Kenapa? Karena Injil itulah kabar baik. Kabar baiknya apa? Kabar baiknya bahwa ada satu orang, satu pribadi yang diberikan kuasa untuk membawa keselamatan. Itu kabar baiknya. Makanya diutus untuk menyampaikan kabar baik ya setelah kuasa itu diperoleh. Kapan diperoleh? Ketika Tuhan Yesus taat sampai mati. Yang kita akan mengenang sebentar lagi melalui perjamuan kudus. Jadi tugas kita sekarang untuk membawa kabar baik. Apakah ini berarti kita harus pergi? Karena perintahnya pergilah. Menarik ya. Beberapa penafsir mengatakan ini bukan bicara pergilah, karena dalam bahasa asli adalah poreuomai. Poreuomai, susah bener ya. Poreuomai ini dari kata sifat yang dijadikan kata kerja, sehingga lebih tepat itu bukan masalah perginya, tetapi kemanapun engkau pergi.
Karena kalau petunjuknya pergilah, kurang pas. Pergi kemana? Ya? Apakah pergilah itu bicara pergi ke ujung bumi? Berarti setiap kita tidak boleh ada yang punya rumah. Kita harus pergi. Sampai kapan? Yombo, sampai ujung bumi. Betul ya? Sejauh mungkin. Berarti kan percuma punya rumah. Ya kan? Nah, yang pusing kan bupur, ya. Rumahnya banyak, nggak boleh punya rumah. Ya dijualin nanti ya. Bukan, tentu bukan itu. Pergilah itu bicara kemanapun engkau pergi, bawalah kabar baik. Ya. Ibu Anton perginya kemana? Ke rumah sakit Dr. Sinto. Makanya ada orang yang pergi ke rumah sakit tapi tidak sakit. Luar biasa ya. Ya, dia pergi ke rumah sakit padahal tidak sakit. Karena memang kerjanya di rumah sakit, ya kan? Maka ketika Ibu Anton pergi ke rumah sakit, ingatlah firman Tuhan ini. Pergilah. Kemanapun engkau pergi, bawalah kabar baik. Aduh, rumah ke kerjaan yang jauh, ya toh? Saya melihatnya 1-2 tahun ke depan, ya. Ya benar kan, jauh ya, jauh ya, Anda jauh ya. Maka ketika Anda pergi dari rumah, ingatlah, engkau diwajibkan membawa kabar baik. Kenapa bisa ada kesimpulan seperti itu? Tuhan Yesus naik ke surga itu di Bukit Zaitun, ya, lebih tepatnya itu di dekatnya Yerusalem. Kota Yerusalem ada satu bukit namanya Bukit Zaitun, dan di situ ada satu tempat yang dipercaya tempat Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, terlepas betul atau salah, tetapi firman Tuhan memang mengatakan Tuhan Yesus pergi atau naik ke surga di Bukit Zaitun. Jelas di Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Dan di situ ayat ini muncul, kata-kata ini muncul, ya, karena ini muncul sesaat sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, artinya Tuhan Yesus ngomong ini di Yerusalem. Kalau saya hari ini berkata, pergilah, maka kalau Anda nurut sama saya, gereja ini kosong. Betul gak? Karena kan disuruh pergi. Logikanya kalau Yesus berkata pergilah itu artinya suruh pergi, berarti harusnya tidak ada orang percaya di Yerusalem. Karena semuanya harusnya pergi, logikanya begitu toh. Karena Yesus berkata pergilah, harusnya pergi semua itu. Kosong rumahnya, kosong Yerusalem. Tapi bukti Alkitab tidak mengatakan seperti itu. Kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-41 sampai 46. Kisah 2 ayat 41 sampai 46. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Mereka ketakutan, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, jadi nggak percaya. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing, ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Itu di mana? Hanya ada di Yerusalem. Ya. Kalau dikatakan berkumpul dalam gereja, mungkin bisa di gereja mana-mana, ya, bisa di Semarang, bisa di Jakarta, tapi jelas di sini di dalam bait Allah. Artinya mereka tinggal menetap, bersatu, bersekutu
di Yerusalem. Ingat tadi, kalau maksud Tuhan pergilah itu lunga, kudune Yerusalem kosong. Kan logikanya begitu ya. Coba lagi di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 7. Bahkan sampai pasalnya ke-6. Firman Allah makin tersebar, makin banyak nih ya. Dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Jadi di Yerusalem ini masih fokusnya Yerusalem. Pasal 8 ayat 1. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Nah, ini berarti mulai ada penganiayaan itu di Kisah pasal 8. Kisah pasal 1 sampai 7 itu masih utek-utek di Yerusalem. Betul ya? Padahal Tuhan Yesus sudah bilang, pergilah. Ya orang lungo-lungo. Kisah Para Rasul 8 ayat 1 berkata bahwa mereka masih ada di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Karena dianiaya, jemaatnya kabur semua. Mereka tersebar di Yudea dan Samaria, udah keluar dari Yerusalem. Tapi yang menarik, rasul-rasul tetap di Yerusalem. Dikatakan kecuali rasul-rasul. Padahal Yesus jelas ngomong kepada rasul-rasul, pergilah. Jemaate lunga, rasule ora. Menarik ya. Itulah mengapa saya bilang tadi, pergilah itu bicara kemanapun engkau pergi. Satu ayat lagi, 8 ayat 14. Kisah 8 ayat 4. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Baru di Kisah 8 ayat 14, rasul-rasul mengutus Petrus dan Yohanes. Baru Petrus dan Yohanes keluar dari Yerusalem, pergi dari Yerusalem. Apakah mereka salah? Saya yakin tidak. Karena memang Tuhan mau kemanapun kita pergi, kita membawa kabar baik. Kenapa? Kemanapun kita pergi, beritahu orang lain bahwa ada satu pribadi yang dia taat sampai mati. Dan karena dia taat, dia diberi kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk menyelamatkan. Karena itu tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Yesus sudah mati buat saya dan Anda. Yesus sudah bangkit untuk membuktikan bahwa kita pun besok akan dibangkitkan. Dan Yesus sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat buat Anda semua dan saya. Pertanyaannya, maukah kita diutus untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan Injil, untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk memberitahu sebanyak mungkin orang supaya mereka tahu ada satu orang yang sudah menanggung dosa mereka. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara terkasih. Mari kita menyimak warta jemaat yang sudah kita terima masing-masing untuk pelayanan kebaktian ibadah kedua nanti sore pukul 17. Pujian akan dilayani saudari Veronica LCD oleh Ibu Tika. Firman Tuhan kembali dilayani Pendeta Samuel. Pengumuman dan doa dilayani oleh Pendeta Samuel. Musik dilayani oleh Saudara Marcel, Saudara Gunung,
Pendeta Samuel dan Saudara Inu. Perjamuan suci dilayani oleh Diaken Danu. Untuk pelayanan sepekan, hari ini pukul 9 Tunas Remaja akan menggelar ibadah offline, dan pukul 15 nanti GJ akan melakukan ibadah offline juga. Di hari Selasa pukul 18.30 persetuan doa malam akan dilayani oleh Bapak Budi, dan hari Rabu pendalaman Alkitab pukul 18.30 dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel. Hari Jumat KPK akan mengadakan ibadah gabungan bertempat di Bapak Bowo. Ujian akan dilayani oleh Diaken Popoko, musik dilayani oleh Saudara Stephen, dan firman Tuhan dilayani Pendeta Sumarno. Untuk ibadah minggu depan, Bapak Ibu Saudara bisa simak di warta yang sudah kita terima masing-masing. Untuk warta khusus, Gereja Cenderukusumo masih membuka kesempatan bagi jemaat yang ingin terlibat dalam proyek kolase foto jemaat yang secara detail bisa Bapak Ibu Saudara simak di warta masing-masing, dan bagi jemaat yang berminat bisa langsung menghubungi ke Pendeta Samuel, dan foto dapat dipilih sendiri atau akan dipilihkan oleh Pendeta Samuel. Minggu ini merupakan minggu pertama di bulan Juli. Jemaat diberikan kesempatan untuk menerima perjamuan suci dan memberikan persepuluhan. Gereja Cenderukusumo membuka kesempatan bagi seluruh jemaat yang rindu untuk melayani di dalam kepanitiaan Hari Baru, dan dapat mendaftarkan diri saudara kepada Diaken Danu dengan nomor WhatsApp yang kontak yang sudah ada di warta selaku ketua panitia. Kiranya demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Budi yang sudah menyampaikan pengumuman. Saya tambahkan beberapa ya. Yang pertama adalah Ketua Panitia Hari Baru ya, ini menitipkan ya pengumuman untuk hari ini. Yang pertama, poin pertama adalah ada rapat perdana ya, atau rapat pembentukan dari Hari Baru tanggal 7 Juli, hari Kamis, kalau saya nggak salah ya, pasti bener lah ya, hari Kamis jam 6:30 malam ya. Jadi hari Kamis 6:30 malam bertempat di gereja. Yang pertama itu. Yang kedua, pengurus seksi ini wajib bergabung di kepanitiaan Hari Baru ya. Pengurus seksi wajib ikut bergabung di kepanitiaan Hari Baru ya. Contoh, kira-kira Bu Gunawan itu masuk panitia ada ya? Langsung bengong enggak? Masuk ya? Masuk, karena beliau ada di media gitu maksudnya ya. Jadi misalnya panjenengan, oh aku tuh sekretarisnya KAA, ya berarti masuk itu otomatis ya. Dan sekalian ini tadi undangannya adalah hari Kamis, rapat koordinasi yang pertama ya jam 6:30 malam ya. Itu pengumuman dari Pak Ketua. Nah, sampai dengan tanggal 7 jika masih ada yang mau bergabung di luar tadi ya, pengurus seksi misalnya, misalnya contohnya Mas tadi ya, aku pengen ikut gitu ya panitiaan, monggo hari Kamis datang jam 6:30 malam ya di gereja gitu ya. Tapi kalau yang pengurus otomatis ya. Oke, itu tambahan yang pertama. Yang kedua tambahannya adalah saya melihat satu wajah baru ya di tengah-tengah kita, dan nama beliau adalah Nafiri. Bisa bangkit berdiri ya. Selamat datang Nafiri, silakan duduk. Ini Nafiri ini cucu dari Bu Waginem ya, kebetulan pas liburan apa gimana?
Oh, liburan di Semarang, jadi ikut ke gereja sama Mbah Huti, gitu. Yang kedua, sebetulnya sudah datang beberapa kali, ya, tapi belum saya kenalkan mungkin ya. Kalau adiknya sudah kemarin minggu yang lalu itu adiknya Eka sudah dikenalkan, ya. Tapi sekarang abangnya datang, ya. Abangnya datang ini Abang Nove, betul ya? Iya, bisa bangkit berdiri, Bang Nove, ya. Selamat datang, sudah kedua kalau nggak salah ya, kedua atau ketiga ke gereja kita, cuma baru sempat saya kenalkan. Saya kira itu tambahan. Ada lagi yang mungkin baru pertama kali, tapi jangan bohongin saya kayak kemarin, ya. Ya itu bukan ya. Ya, dan oh ya, tambahan mungkin untuk teman-teman majelis penatua, jangan pulang dulu, saya mau ngobrol 5 menit ya, setelah itu nanti baru kita bisa berpisah. Ya, saya kira itu tambahan pengumuman untuk hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita dengan doa.